teman-teman, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Maharani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab 9 tentang firewall, teman-teman. Di sini terdapat beberapa materi, di antaranya dari konsep IF dan LAN, konsep IF strategi, ada kasus-kasus, ada bahas-bahas, teman-teman. Ada firewall lock, ada blokir akses pada chip tertentu dan lain sebagainya, teman-teman di sini. Nah, kita masuk pada materi pertama dulu, yaitu konsep IF dan juga LAN. Dan jika IF, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan IF, teman-teman. Sedangkan LAN, spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, teman-teman. Maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi, yang disebut dengan LAN, teman-teman. Jika kalian buka Winbox, kalian pergi ke IP, kalian pergi ke firewall, kalian pilih yang filterless, kalian add. Di sini terdapat general, teman-teman. General ini merupakan IF-nya, teman-teman. Artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan ataupun diblokir nantinya. Jadi dengan kata lain, apakah paket tersebut yang kita definisikan dalam keadaan diizinkan ataupun diblokir, teman-teman. Dan jika kalian klik action ini merupakan nantinya, teman-teman. Dan nantinya apakah nanti akan di-accept ataupun nantinya akan diblokir atau di-drop, teman-teman. Ini terdapat drop dan juga accept, teman-teman. Nah, maka bisa kita simpulkan untuk IF itu terdapat pada general ya, teman-teman. Yaitu paket-paket yang kita definisikan, dan LAN ini terdapat pada action, yaitu langkah apa yang kita lakukan pada paket tersebut. Jika kita lihat di sini terdapat 3 aturan dasar paket flow. Ada input ke router, output dari router, ada forward melewati router. Di sini terdapat 2 permasalahan, ada 2 studi kasus. 1, blokir ping ICMP dari laptop XS ke router. Kemudian blokir akses Facebook dari laptop ya, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke studi kasus pertama terlebih dahulu, blokir ping ICMP dari laptop ke router, teman-teman. Di sini kalian bisa buka IP terlebih dahulu, kemudian kalian pilih yang firewall ya, teman-teman. Kemudian kalian add saja, teman-teman. Kemudian kalian bisa ke general. Nah, kayaknya ini kita ganti dengan input ya, teman-teman. Karena dia ingin memblokir paket ICMP dari PC dengan tujuan router, teman-teman. Nah, pada search address-nya di sini misalkan IP-nya itu 192.168.10.1, teman-teman. Ini misalkan ini tuh IP dari laptop atau PC kalian, teman-teman. Lalu kita pilih paket apa yang diblokir. Di sini pada protokolnya kita pilih ICMP, teman-teman. Nah, kemudian kita bisa klik action kita pilih yang drop, teman-teman. Ini, teman-teman ya. Kemudian kalian bisa apply, kalian oke. Ini sudah ya, teman-teman. Nah, kita bisa hapus saja karena ini tidak penting ya, teman-teman. Kemudian kita akan memblokir akses Facebook, teman-teman. Kalian bisa pergi ke Epic lagi, kalian pergi ke firewall. Nah, kalian pilih ke filterless, kalian add saja. Nah, pada general ini pada can-nya kita biarkan saja forward karena dia ingin melewati materi ya, teman-teman. Pada search address-nya ini tuh 192.168, jadi kita 10.1 ya, teman-teman. Nah, pada DST address itu paket IP Facebooknya, teman-teman. Cara melihatnya kalian bisa pergi ke command prompt. Kemudian pada command prompt ini kalian ketikkan ns logout facebook.com, teman-teman. Di sini ada IP, teman-teman. Ini 192.168.0.1 ya, teman-teman. Dan kita taruh pada di sini DST. Berapa? 031. Nah, untuk
Nah, pada protokolnya kita pilih yang TCP ya teman-teman. Ini. Lalu HTTPS-nya itu mana ya teman-teman? Kenapa kita pilih TCP? Karena Facebook ini akan menggunakan HTTPS ya, teman-teman. Lalu HTTPS itu portnya itu 443 teman-teman. Kita bisa masukkan pada DSC portnya. Di sini kita masukkan 443 teman-teman. Lalu pada actionnya di sini kita klik yang drop teman-teman, karena kita ingin memblokir teman-teman. Kita pilih yang drop. Di sini kayak seperti ini ya teman-teman. Kita nggak usah simpan, kita close saja. Nah, kalau IP-nya ditutup, maka dari IP manapun tidak bisa akses Facebook ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu strategi. Nah, konsep strategi itu dibagi di dua, ada a cap view, drop in anyway, dan drop view, a cap anyway. Nah, di sini kita memiliki satu perangkat mikrotik yang terhubung ke 5 PC klien melalui perantara satu switch teman-teman. Di sini terdapat dua kasus. Kasus pertama, dua komputer tidak bisa ping ke internet 88 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Nah, misalkan PC 1 dan PC 2 itu tidak bisa ping ke internet dan 3 sisanya itu bisa. Kita akan menggunakan strategi drop free cap karena memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya ya teman-teman. Nah, untuk kasus kedua, dua komputer bisa ping ke internet 88 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Misal di sini kita ingin menggunakan VPC 1 dan 2, kita bisa melakukan akses ke internet dan lainnya itu nggak bisa. Maka strategi yang kita lakukan adalah a cap view drop anyway ya, karena mengizinkan beberapa komputer untuk bisa ping ke internet dan memblokir sisanya agar tidak bisa ping ke internet teman-teman. Bisa ping router teman-teman, ke VPC 1 ya teman-teman. Ini bisa ya teman-teman. Di sini kita akan mencoba studi kasus yang pertama terlebih dahulu. Kita akan menggunakan konsep yaitu a cap view anyway teman-teman. Karena misalnya beberapa divisi 1 dan divisi 2 itu sisanya itu bisa diblokir teman-teman. Kita bisa buka menu terlebih dahulu, lalu ke IP, kemudian firewall. Dan di sini pada filter rules kita bisa langsung pakai nih ke kelambatan teh nyemangit. Ya Allah, yang berisik tuh karena sama teman teman. Di sini kalian bisa coba ping router ke VPC 1 ya teman-teman. Ping 192.168.88.1 ya teman-teman. Di sini bisa ya teman-teman. Dan nanti kita akan menggunakan konsep agap view anyway karena hanya mengizinkan beberapa yaitu VPC 1 dan VPC 2, sisanya itu diblokir teman-teman. Sini kalian bisa buka winbox terlebih dahulu. Kalian buka IP, kalian buka firewall, kemudian kalian pilih filter rules, kalian bisa add saja teman-teman. Nah, di sini masih yang kok pokok dewe sih karena yang dewe mbak koneksinya nggak mau tapi kok LTE jadi sana mau di sini kalian bisa ping router ke VPC 1 dulu ya teman-teman. Ini ping IP 192.168.1 ya teman-teman. Di sini terhubung ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan menggunakan konsep agap view anyway, drop anyway karena hanya mengizinkan beberapa yaitu VPC 1 dan VPC lainnya itu diblokir teman-teman. Kalian bisa buka winbox terlebih dahulu. Kalian buka IP, kalian buka firewall, kalian pilih filter rules masih kosong, kita bisa tambahkan. Kemudian pada key-nya kita ganti dengan input teman-teman. Kita ganti dengan input. Kemudian pada search address-nya kita masukkan VPC 1 ya teman-teman, dari IP dari VPC 1-nya. Nah, caranya kalian bisa buka pinnya terlebih dahulu.
Kemudian di sini kita bisa show IP untuk melihat IP-nya. Dan di sini IP itu 192.168.88.254 ya teman-teman. Kalian bisa taruh pada link box-nya ya teman-teman. Kita taruh pada search address-nya. Kita masukkan 192.168.88.254 teman-teman. Kemudian untuk protokolnya sendiri itu kita menggunakan ICMP ya teman-teman. Nah, kalian bisa klik action di sini pakai cap ya teman-teman. Kalian bisa apply, kemudian kalian oke saja. Oke, ini sudah berhasil ya akap view-nya. Nah, kita coba drop anyway teman-teman. Kalian bisa pilih add kembali pada general, pada can-nya kita ganti dengan input karena kita ingin sisa VPC tidak bisa ping ya teman-teman. Kemudian pada address-nya kita kosongin, pada protokolnya kita ganti dengan ICMP. Kemudian pada action-nya kita ganti dengan drop teman-teman, karena kita akan memblokir ya teman-teman. Kemudian kalian bisa apply, kalian oke saja. Kita bisa masuk ke VPC 1 dan kita bisa ping 88 terlebih dahulu. Ini bisa ya teman-teman. Kemudian kita akan ping IP routernya teman-teman. Sorry, 98.88.1 teman-teman. Ini bisa ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke VPC 2. Kita bisa record lagi. Sini kita masukkan IP-nya atau kita show IP terlebih dahulu. Di sini IP-nya sudah muncul teman-teman, 88.253. Kita bisa ping routernya. Ini nggak bisa ya teman-teman. Kemudian pada VPC 3 kita lakukan yang sama. Kita bisa, itu apinya itu sudah kelihatan teman-teman, tapi kita akan melakukan ping saja langsung. Ping 192.168.88. Dan di sini dia juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, pada 4 juga kita lakukan sama, kita bisa ping. Nah, dia juga tidak bisa teman, karena pada materi itu kita hanya menambahkan IP yang bisa akses internet itu hanya VPC 1 saja teman-teman. Ini juga tidak bisa teman-teman. Kemudian kita kembangkan agar VPC 2 juga ikut bisa ping ke router ya teman-teman. Nah, kita berikutnya kita bisa pilih IP, kita pilih firewall, kita pilih yang firewall wireless, kita bisa add kembali. Tidak usah, kita bisa copy saja. Pada akhirnya kita cuma copy saja, akhirnya masih utuh cap. Kemudian kita bisa copy, kita hanya mengubah IP-nya teman-teman. Di sini IP kita masukkan IP dari VPC 2 teman-teman. Kita lihat dulu pada VPNet-nya. Di sini IP-nya itu 253 teman-teman. Nah, kita ganti belakangnya saja 253. Kemudian kita klik the action di situ oke teman-teman, kita bisa apply, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah memiliki rules teman-teman. Untuk rules pertama itu rules untuk pakai VPC 1, kemudian yang kedua itu untuk VPC 2 teman-teman. Nah, pada dropnya itu VPC 3, 4, dan 5 teman-teman. Nah, kalian bisa buka punya dulu, kita bisa ping kembali ping routernya. Nah, ini bisa ya teman-teman. Nah, kita lihat ini di sini terdapat icon ini tuh menunjukkan urutan teman-teman. Kalau cap-nya ditaruh di belakang, kalau dropnya itu taruh di depan, berarti sama aja nggak berfungsi. Jadi semuanya itu nggak bisa ping ke router teman-teman. Kemudian kita masuk pada map kasus kedua. Di sini kita akan menambahkan satu server teman-teman. Kalian bisa klik kanan saja, kemudian kalian pilih yang mode. Nah, kita pilih yang virtual PC atau VPC ya teman-teman. Kemudian pada name-nya kita ganti dengan server teman-teman. Nah, pada iconnya juga kita ganti dengan icon server ya teman-teman. Kalian bisa klik saja, kemudian kalian search di sini dengan server. Dan saya pilih yang server PNG teman-teman. Nah, kita bisa select. Nah, pada deskripsi juga kita ganti dengan server teman-teman. Nah, kita bisa scroll ke bawah, kita save. Kemudian kita taruh pada di atas VPC 1 teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu, kita jalankan terlebih dahulu. Jika sudah, kalian bisa sambungkan pada MikroTik 1 teman-teman.
ganti dengan kita akan menghubungkan kepada enter 3 teman-teman. Kita ini kan rapikan. Nah, jadi topologi kali ini adalah satu perangkap mikrotik yang enternya terhubung ke jaringan LAN dan enter 3-nya itu ke server teman-teman. Nah, kita akan mempraktikkan agar provisi itu bisa ping ke servernya juga bisa teman-teman. Nanti kita akan menggunakan CAN forward ya teman-teman. Kita setting IP address pada enter 3 dan server teman-teman. Jadi kalian bisa buka pinbox, kalian pergi ke IP, kemudian kalian pergi ke address teman-teman. Di sini pada addressnya kita bisa add address. Nah, kita tambahkan address di sini. Misalkan IP-nya 92.168.1 dan /24. Nah, enternya kita pilih dengan enter 3 teman-teman. Kemudian kita bisa play, kita oke. Nah, kemudian kita masuk pada mesin servernya teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi IP addressnya teman-teman di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan dengan show IP terlebih dahulu apakah IP-nya sudah ada. Ini IP-nya berbeda ya, jadi IP-nya masih kosong teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan IP-nya dengan perintah IP address. Kita memasukkan IP-nya 99.2 teman-teman, 924. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.99.1 ya teman-teman. Untuk traffic-nya kemudian kita bisa enter. Kita tunggu. Nah, kemudian di sini kita bisa show IP kembali. Dari sini IP-nya sudah ada teman-teman. Nah, kita bisa pergi ke Winbox. Kalian pergi ke IP. Kemudian kalian pergi ke firewall. Nah, kita bisa disable semuanya teman-teman agar tidak mengganggu. Caranya kalian bisa klik pada itu, kemudian kalian silangan saja teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita pergi ke Pinot Lab terlebih dahulu teman-teman. Kita pergi ke Pinot lagi. Kemudian kita ping server ke Mikrotik teman-teman. Kita buka Mikrotik terlebih dahulu. Di sini kita pingkan IP dari servernya teman-teman. 99.2. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kemudian dipastikan server dan jaringan LAN bisa ping ke router. Antara server dan LAN juga harus bisa saling komunikasi ya. Kita bisa ping dari server ke VPC 2. Nah, ini bisa teman-teman. Routernya. Kemudian di sini kita akan praktek hanya VPC 3 dan 4 yang bisa ping ke server yang lain nggak bisa teman. Kita bisa menggunakan CAN forward karena dia melewati router lebih menggunakan packet view drop. Nah, kalian bisa pilih firewall lagi, kalian refresh, kalian bisa add kembali. Kemudian kita pilih scan-nya itu forward teman-teman. Untuk server address-nya kita masukkan IP dari VPC 3 dulu teman-teman. Di sini IP 252 teman-teman belakangnya. Kemudian kita masukkan di sini pada search address-nya 92.168.2 teman-teman. Kemudian pada DST address-nya, IP address di server kan tujuan ke server, kita bisa tambahkan IP address dari servernya. Kemudian untuk protokolnya kita ganti dengan ICMP teman-teman. Pada actionnya kita ganti dengan, tidak usah ganti, kita upload saja, kemudian apply, kemudian kita bisa oke. Dan nah, kita akan tambahkan VPC 3 teman-teman. Oke, VPC 3 sudah ya, kita tambahkan VPC 4 teman-teman. General, kalian ganti IP ini dengan IP pada VPC 4 teman-teman. Nah, pilih kembali 251 teman-teman. Kita bisa kembali. Kemudian kita ganti belakang saja 251. Untuk action kita apply aja, kemudian oke. Kita kembali. Di sini terdapat dari IP dari VPC 3 dan 4 teman-teman. Nah, kita akan lakukan yang bagian drop anyway-nya atau setidaknya diblokir ya. Kemudian kita bisa pilih ke general. Nah, kita tidak usah kasih network. Sini network kita bisa pastikan network dari routernya. Lalu DST address-nya kita pakai IP address dari server teman-teman. Nah, untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Nah, action-nya kita ganti dengan drop teman-teman. Kemudian kita bisa apply dan oke. Kita uji nantinya VPC 123 tidak bisa ping server, nanti di VPC 3 dan 4 bisa ping server teman-teman. Kita masuk pada VPC 3 terlebih dahulu. Coba kita ping servernya. Ini bisa ya teman-teman. Sudah pada VPC 4 nya. Saya ngelak teman-teman.
Langsung kita Ctrl C, kemudian kita masukkan IP-nya 299.2. Nah ini juga bisa teman-teman. Nah pada VPC satunya kita coba. Nah mungkin di kalian itu tidak bisa teman-teman, tapi di sini saya bisa teman-teman. Tidak apa-apa karena ini masih percobaan ya teman-teman. Kita coba juga di VPC 4-nya. Ini juga bisa teman-teman, tidak tahu kenapa. Di sini kita memiliki bibliotek yang terhubung ke server dengan Ethernet 3 teman, yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Di kasus yang ketiga ini kita akan melakukan praktek bahwa VPC tidak bisa akses internet. Sisinya bisa, kita akan pakai VPC 2 dan VPC 3, dia tidak bisa akses atau ping ke internet. Lalu untuk VPC 1, 4, dan 5, dan untuk server juga pun bisa ping ke internet. Maka keying dan data yang cocok adalah forward untuk keying dan drop with a cap yang anyway untuk strateginya teman-teman. Nah kalian bisa buka Winbox terlebih dahulu. Kalian pilih IP, kalian pilih firewall. Nah kita akan disable semuanya teman-teman. Kita bisa klik sendiri pada sisi silang. Nah kita akan add terlebih dahulu. Nah kita definisikan untuk VPC 2 dan VPC 3 teman-teman. Kita VPC 2 terlebih dahulu teman-teman. Nah pada akhirnya di sini forward ya teman-teman. Kemudian pada SCR address-nya kita bisa masukkan IP dari VPC 2 teman-teman. Kita bisa cek pada Binet Lab-nya. Kita bisa show IP. Nah ini IP-nya teman-teman 253. Kita masukin lagi, kita ganti, kita ubah sini masukkan IP-nya. Nah untuk DST address-nya itu kosong teman, karena IP address Google sangat banyak. Protokolnya kita menggunakan ICMP teman-teman. Kita menggunakan ICMP karena kita ingin blokir VPC 2 dan 3 agar tidak bisa akses internet. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih yang Ether 1. Pada action-nya kita pilih yang drop teman-teman. Kemudian kita bisa apply, kita oke. Kemudian kita klik kembali. Nah kita bisa copy saja teman-teman. Nah kita ganti yang SCR address-nya dengan menggunakan IP dari VPC 3 teman-teman. Kita coba lihat terlebih dahulu. Kita bisa show IP-nya. Di sini IP-nya 192.252 teman-teman. Kita masuk kembali pada Winbox. Nah kita ganti yang di belakang teman-teman. Tadi di sana tuh 252 teman-teman. Kemudian kita apply saja. Kemudian kita oke. Nah kita buat rules lagi, yaitu cap view anyway-nya teman-teman. Kita bisa add saja. Kemudian pada general, kayaknya masih forward teman-teman. Kita pada SCR address-nya kita kosongkan saja. Untuk protokolnya kita ganti dengan ICMP. Kemudian untuk out interface-nya Enter 1 yang mengarah ke ISP internet teman-teman. Kemudian kita bisa cap saja, salah, kita bisa pilih cap, kemudian kita bisa apply, kemudian kita oke. Dan kita kemudian masuk ke Binet Lab terlebih dahulu. Nah kita coba pada VPC 1 ini bisa untuk ping 88. VPC 4 kita coba ping 88 kembali, dan dia juga bisa ping 88 teman-teman. Untuk VPC 5 nya kita coba, dia juga bisa ping, sorry ini bukan ping 88, kita ping 88. Kita hapus dulu. Nah ini bisa ping 88. Kemudian pada VPC 2 kita coba ping 88, dan dia itu tidak bisa teman-teman. Bukan tidak bisa teman-teman. Kemudian untuk VPC 2 nya tidak bisa, untuk VPC 3 maksudnya. Kita coba ping 88. Nah dia juga tidak bisa teman-teman. Nah kemudian kita coba di server teman-teman. Kita coba ping 88, di server pasti bisa teman-teman. Nah ini bisa teman-teman. Ini mikrotiknya juga server ya teman-teman, dan juga jaringan LAN. Kita akan menambahkan untuk kalian yang memiliki tampilan UI. Kita bisa atur IO. Untuk image-nya kita ganti menjadi Linux desktop ya teman-teman. Untuk name-nya kita bisa ganti, misalkan di sini kalian ganti dengan desktop Linux. Nah kemudian ada deskripsi desktop juga. Nah untuk ikonnya kita ganti menjadi Linux teman-teman, kalau enggak kalian pakai desktop Linux. Nah kita bisa select, lalu kita select bawah, kita bisa centang di sini. Ini kita pilih yang FTP ya teman-teman. Kita bisa langsung kita save langsung.
kita bisa nyalakan Linuxnya. Linux itu agak lama ya teman-teman, kehubungan dengan switch katanya itu di sebelah kanan switch yang itu terhubung ke klien, itu sebagai klien itu terhubung ke switch teman-teman. Kita bisa hubungkannya ke switch ya teman-teman. Ini nunggu sampai warna hijau terlebih dahulu. Kita bisa sambungkan. Nah ini sudah teman-teman. Dan nantinya seluruh kalian itu nggak bisa akses YouTube ya. Nah kita bisa masukin blog terlebih dahulu. Kita coba ini. Ini tampilannya lama ya teman-teman kalau dibuka. Jadi nggak usah nanti aja. Kita bisa masuk ke Winbox terlebih dahulu. Nah disable semua yang ada di firewall teman-teman. Tapi kalian bisa buka firewall. Kemudian di sini yang drop kita disablekan teman-teman. Bisa disable. Sudah ya teman-teman. Karena kita akan memblokir semua PC yang ada di klien, jadi kita menggunakan strategi drop anyway. Drop itu artinya any atau semua. Untuk handnya kita pilih for saja. Nah kita bisa pilih IP. Kemudian kalian pilih yang firewall. Nah kemudian kita bisa tambahkan. Untuk handnya di sini forward teman-teman, default. Kemudian untuk set addressnya kita kosongkan saja. Untuk protokolnya kita pilih yang TCP teman-teman. Nah kalian pilih di sini yang TCP. Nah ini sudah. Kemudian untuk DSC portnya yaitu 443. Dan jika sudah, pada advanced, nah pada yang bawah itu TLS host kita tuliskan YouTube teman-teman. Jangan lupa dikasih tanda bintang ya teman-teman. .com ya teman-teman, jangan lupa. Jadi nantinya kata yang ada unsur youtube.com ini akan diblokir teman-teman. Nah untuk actionnya di sini kita pilih yang drop karena kita akan memblokir YouTube-nya teman-teman. Nah, lalu kita bisa apply. Nah, oke. Nah kita akan pengujian pada YouTube-nya teman-teman. Di sini jika kalian bisa langsung aja ketikkan youtube.com. Dan mungkin di sini agak lama ya teman-teman karena nanti si outputnya itu nggak akan bisa akses si youtube.com ini. Nah di sini kalian bisa lihat ini nggak akan bisa akses. Kita sudah kita diblokir. Oke, jadi ini adalah kalau ingin blokir yang lain. Kemudian kita masuk pada materi firewall filter lock teman-teman. Lock merupakan fitur yang digunakan menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router teman-teman. Nah kita dapat membuat atau menambah catatan aktivitas apa saja yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Kalian bisa buat terlebih dahulu. Kita akan tambahkan lock pada router mikrotiknya teman-teman. Klik IP, kalian pilih firewall. Nah ini masih ada yang terakhir ya teman-teman. Kita bisa edit saja. ya Allah. Pada filter rules terdapat action drop yang sebelum kita buat, kita bisa klik saja. Kemudian di sini pada menu action di sini lognya kita centang ya teman-teman. Lalu untuk log private-nya itu kita bisa tambahkan kata ada klien akses YouTube teman-teman. Nah ini tuh sebagai informasi aja ya. Nantinya jika ada klien yang mencoba akses YouTube, maka mikrotiknya akan melakukan informasi lognya teman-teman. Ini sudah. Kemudian kita bisa apply. Kemudian oke. Kita bisa masuk ke networknya kembali. Dan di sini kita bisa search dengan ketik youtube.com. Ini tidak bisa teman-teman ya. Oke, nggak bisa di sini. Kemudian kalian bisa pergi ke Winbox kembali. Di ke Winbox kembali. Kemudian di sini kita klik log menunya. Kemudian kita bisa centang kembali. Kita masuk pada IP log. Kemudian di sini itu terdapat cara-cara ada klien akses itu teman-teman.
Oke, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Sebenarnya kita sudah memblokir YouTube dari sisi klien, kita juga bisa memblokir dari sisi klien ini berdasarkan waktu ya teman-teman. Akan tetapi hal yang perlu kita lakukan adalah menyamakan atau menyinkronkan waktu yang ada di Mikrotik teman-teman. Di sini kalian bisa buka window terlebih dahulu, kita bisa ke dashboard, kalian bisa add time. Kalau kalian pilih kanan, kalian bisa juga nggak apa-apa. Kalian bisa pilih ke dashboard, add time. Nah, ini itu waktu belum sesuai dengan yang di laptop saya. Nah, kita nanti akan konfigurasi NTP terlebih dahulu. NTP itu singkatan dari Network Time Protocol, jadi merupakan pengaturan waktu pada laptop Mikrotik. Pengaturan waktu pada laptop itu dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan teman-teman. Pengaturan juga berguna untuk implementasi rules teman-teman. Kalian bisa pilih ke sistem, dan kalian masuk ke clock teman-teman. Dan pengaturan waktu itu tidak tetap ya teman-teman. Nah, kita bisa gunakan dengan cara NTP. Jadi NTP itu terbagi juga teman-teman, adalah NTP server dan juga NTP client. NTP server itu sebagai penyedianya, sedangkan client itu kita akan bertindak sebagai client yang menerima dari NTP server ya teman-teman. Kalian pilih yang mana mau time zone ini tuh sama ya teman-teman di sininya. Nah, kemudian kalian bisa klik sistem. Kemudian di sini terdapat NTP teman-teman. Nah, NTP itu istilahnya dari SNTP ya teman-teman. Nah, SMP versi NTP yang lebih sederhana. SMP ini memiliki algoritma lebih dikit daripada NTP teman-teman. Nah, kalian masuk ke yang terlebih dahulu. Di sini kalian bisa pilih Google terlebih dahulu. Jadi kita bisa terhubung ya teman-teman. Harus bisa terhubung teman-teman. Kemudian kalian bisa masuk pada sistem. Kalian klik yang SNTP client. Nah, kita centang pada yang enable-nya. Nah, untuk modenya itu unik ya, tapi nanti dia akan ganti secara otomatis teman. Untuk primary NTP server, kita bisa tambahkan name-nya. Kita hapus terlebih dahulu. Namanya 0.id .pool.ntp.org. Untuk secondary NTP servernya 1.id.pool.ntp.org. Nah, untuk server DNS-nya biarin, mereka bisa oke. Nah, kita bisa lakukan perubahan time zone yang sesuai dengan negara kita. Kita bisa klik sistem, kemudian kalian pilih yang clock. Nah, ini untuk yang ini kita ganti, kita cari yang Asia Jakarta teman-teman. Nah, kemudian kita bisa apply langsung. Dan oke. Nah, oke, di sini sudah selesai teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu konsep address list. Kita akan berkenalan dengan address list yang terdapat pada fitur firewall. Ini merupakan suatu fitur Mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan IP address menjadi satu nama. Di sini kalian bisa buka Winbox terlebih dahulu. Kalian bisa pergi ke IP. Nah, kalian pilih yang firewall teman-teman. Kalian pilih yang firewall. Kita bisa klik yang address list. Nah, misal di sini ada satu klien nakal dari jaringan kita, lalu kita tinggal tambahkan aja list tersebut. Kita bisa add. Kemudian di sini name-nya kita bisa kasih name klien nakal. Nah, misalkan di sini untuk address-nya, ya, untuk address-nya di sini kita pakai IP dengan 192.168.1.10 misalnya teman-teman. Kemudian kita bisa apply. Oke. Dan gimana IP-nya itu nggak cuma satu teman-teman? Kalau misalkan IP-nya nggak cuma satu gimana? Kita bisa klik add saja. Kemudian di sini kalian pilih yang klien nakal juga. Untuk address-nya kita range aja. Ini 192.168.1.30 teman-teman.
kemudian sampai 1.1.40. Jadi artinya semua IP yang masuk ke dalam range 30 sampai 40 itu termasuk klien nakal, teman-teman. Kita bisa apply, oke. Nah, kalau misalkan ada satu network itu klien nakal sekaligus gimana? Kita bisa tambahkan saja. Untuk name-nya kita pakai yang klien nakal juga. Kemudian untuk address-nya kita pakai network, teman-teman. 24. Nah, kita bisa apply. Kita bisa apply. Oke. Jadi semua klien terdapat pada IP. Nah, ini termasuk klien nakal, teman-teman. Seperti itu ya. Di sini kita latihan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan firewall address list untuk firewall filter, teman-teman. Di sini kalian bisa buka Windows terlebih dahulu, kalian buka IP, kemudian firewall. Nah, sini terdapat addressnya, teman-teman. Nah, ini kita sudah membuat sebelumnya, kita hapus saja semuanya. Kita hapus. Kemudian kita kembali lagi pada filter rules, teman-teman. Ini juga kita bisa disable saja. Nah, kita akan coba kasus pertama di mana hanya PC yang bisa plus, sisanya itu tidak bisa, teman-teman. Kita bisa pilih terus, kemudian kita bisa pakai yang nomor 0 dan juga 1. Kita bisa aktifkan lagi. Ini kita bisa aktifkan yang 0 dan juga 1 ya, teman-teman. Nah, bagaimana jika perangkatnya dalam keadaan mati terus dinyalakan lagi, nanti IP-nya itu berubah lagi ya. Oleh karena itu, kita akan menjadikan seluruh IP yang dapat pada jaringan selain itu menggunakan IP statik, teman-teman. Di sini pada DHCP kalian kita juga hapus atau kita disable, teman-teman. Kemudian kita bisa setting IP, kita bisa masuk semua IP. Kita sudah net, kita bisa login ke VPC 1, kita bisa nyalakan semuanya. Tunggu ya, teman-teman. Nah, kita buka VPC 1 terlebih dahulu, teman-teman, sambil menunggu VPC yang lainnya itu nyala, teman-teman. Nah, untuk VPC 1 ini kita bisa tambahkan IP dan juga gateway-nya. Di sini kalian bisa masukkan perintah IP 192.168.88.31. Kemudian gateway-nya terus enter. Kemudian kita lakukan konfigurasi DNS-nya. Nah, kita lihat kembali. Sebelum kita coba ping 88 terlebih dahulu, apakah di VPC itu bisa, teman-teman? Dimukul, teman-teman, maaf. Kemudian kita udah show IP. Ini IP yang sudah ada, teman-teman, dan gateway juga sudah ada. Kemudian kita masuk pada VPC 2 nya. Kita tambahkan IP nya. Teman-teman, di sini kurang kata IP. Enter. Lalu kita coba konfigurasi DNS. Nah, kita show IP untuk melihat IP-nya. Kita lakukan sampai PC nomor 5, teman-teman.
ini sudah teman-teman ya. Kemudian kita bisa masuk pada info kembali, kita masuk pada address listnya, firewall, kemudian masuk address list. Nah kita bisa add, kita tambahkan. Untuk timnya kita namakan approve teman-teman. Untuk addressnya kita bisa tambahkan address sini, kita pakai range. Nah nantinya itu kita ingin VPC 1 dan 2 itu bisa ping ke router, dan sisanya itu tidak bisa teman-teman. Lalu kita bisa simpan saja dengan apply dan oke. Kemudian kita bisa masuk filter rules, kita bisa hapus yang nomor icon 0 dan juga nomor 1 ya teman-teman. Hapus 0 juga kita bisa hapus. Nah, kita bisa masuk yang satu dulu, kita bisa pada advanced-nya. Di sini kita ambil panah saja agar hilang ya teman-teman. Kemudian sini kita ganti dengan approve teman-teman. Untuk actionnya di sini kita pilih yang accept, lalu kita bisa apply, kemudian oke. Nah kemudian kita bisa tambahkan kembali redroom ini, kita bisa masuk sini pada recipe-nya kita. Nah untuk SRC address-nya di sini kita bisa tambahkan IP network-nya. Nah kita bisa untuk option-nya sendiri kita pakai drop ya teman-teman, jangan lupa. Kita bisa apply kemudian oke. Artinya kalau misalnya rules ini mendefinisikan mengizinkan IP yang masuk ke address list-nya itu untuk bisa ping ke router, dan sisanya itu tidak bisa teman-teman. Nah kita bisa pengujian pada VPC 1 dan VPC 2. Sini kita masuk pada VPC 1 terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan terlebih dahulu ininya. Nah kita masuk pada VPC 1 terlebih dahulu, kemudian di sini kita bisa ping routernya ya teman, dan IP dari routernya sendiri. Apa-apa tik 1 teman-teman. Nah ini bisa ya teman-teman. Kemudian pada VPC 2 nya juga kita coba. Dan ini bisa teman-teman. Kemudian VPC 3 kita coba. Nah ini tidak bisa teman-teman. Nah kita bisa coba pada VPC 4 nya. Jadi manfaatnya ketika kita memiliki 100 VPC, terus 20 diantaranya kita ingin izinkan akses ke router, lalu sini diblokir. Nah gak mungkin kan kita harus satu terlebih dahulu. Untuk itu kita bisa memanfaatkan address list yang di sini teman-teman. Nanti tinggal masukkan IP-nya saja. Dan kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu address list untuk firewall NAT. Kalian bisa buka firewallnya. Nah kemudian di sini kita sudah mempraktikkan yang firewall rules dan address listnya ya. Kita juga sudah pernah menyinggung sedikit terkait firewall NAT untuk jadikan klien bisa akses internet. Di sini kami klik NAT. Di sini kita akan mendefinisikan klien ingin akses ke internet menggunakan CAN ya teman-teman. Kemudian lalu kita aksinya itu masquerade karena menggabungkan beberapa IP address private nantinya ditranslate menggunakan IP public teman-teman. Kita bisa klik add. Lalu untuk actionnya kita ganti dengan masquerade. Untuk CAN-nya di sini kita ganti dengan HCR NAT teman-teman. Kita bisa klik yang general. Di sini kita bisa buat address terlebih dahulu. Untuk name-nya kita bisa tambahkan untuk VPC bisa kita hingga hanya 1. Sini kita VPC 1 sampai 4. Dan IP address-nya itu address dari VPC 1 dan juga sampai 4 teman-teman. Lalu kita bisa ulangi sampai dengan
34 kalau nggak salah teman-teman. Dan kita bisa apply, kemudian kita oke. Oke, di sini beda teman-teman ya. Nah, kita bisa masukkan kembali. Kemudian di sini kita bisa add-kan. Lalu untuk set address-nya itu VPC dari 1 sampai 4 teman-teman. Nah, kita pakai yang MySQL. Untuk search address-nya di sini kita pilih yang 1 sampai 4. Ya teman-teman. Kita bisa apply, kemudian kalian oke. Kita bisa pengujian pada VPC 1 sampai 4. Di sini pada VPC ini kita bisa pilih 88. Ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya yaitu firewall NAT. Jadi Network Address Translation atau NAT itu ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsipnya sendiri sama seperti firewall, bekerja dengan if dan juga then. Nah, di sini pilihan perhatikan itu terbagi dua teman-teman. Ada yang ECNAT dan juga DSTNAT. RCNAT itu digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar dari internet teman-teman. Terdapat MySQL, yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic teman-teman. Untuk ECRNAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Sedangkan DSTNAT itu digunakan ketika klien ke internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet teman-teman. Seperti DSTNAT itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau forwarding atau melempar traffic ke luar router teman-teman. Lalu untuk redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server router dan lain sebagainya teman-teman. Dari sini kita akan memperhatikan CRNAT yang digunakan ketika kalian yang ada di dalam router ingin keluar dari internet teman-teman. Kalau CR itu berarti dari jaringan privat kita untuk akses ke internet teman-teman. Sedangkan kalau DSL itu berarti ada jaringan dari luar yang ingin akses ke jaringan klien kita. Kita akan memperhatikannya. Disini kalian bisa buka IP, kemudian kalian pilih firewall, kemudian kalian pilih yang teman-teman. Nah, ini kita sudah konfigurasi kemarin sehingga kumpulan IP klien bisa internetan. Kita bisa klik saja. Nah, ini menggunakan action MySQL, berarti dia menggunakan IP privatnya ditransfer menjadi IP public ya teman-teman. Nah, kalau kita ganti di RCNAT, dia akan membantah menu baru yaitu to address teman-teman. Kita ganti dengan RCNAT. Nah, sini dapat to address dan juga to port teman-teman. Kita bisa klik yang IP address. Kita bisa tambahkan untuk 5 IP public ya teman-teman. Sini kita bisa tambahkan. Pertama, kita bisa tambahkan addressnya. Jadi semua IP ini tuh dia pakai interface satu teman-teman. Kita bisa apply saja dan kita oke. Nah, jika sudah kita tambahkan lagi. Dan kita oke. Di sini terdapat 4 IP public secara statik ya teman-teman. Lalu daripada lebih dahulu ini kayaknya ada yang kurang teman-teman. Di sini belum ada 137 teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan saja di sini. Oke, kemudian kita oke. Masih ada belum? Oh, maaf, kita bisa copy saja, kita copy ulang teman-teman. Kita bisa klik. Kita bisa copy, kemudian kita tambahkan yang 137. Nah, 38. Nah, ini sudah teman-teman. Kita bisa masuk ke IP firewall kembali. Untuk yang action ini tuh, ini kita menggunakan SCRNAT itu IP yang akan ditranslate menggunakan NAT sesuai yang teman-teman keluarkan, nggak akan acak ya teman-teman. Misal di sini 138 dia. Nah, kalian bisa buka yang NAT terlebih dahulu. Kemudian kalian pilih yang MySQL.
kita kalian klik saja. Nah di sini untuk yang actionnya kita masih pakai yang ethernet. Untuk to addressnya kita bisa tambahkan di sini 192.168.44.138 teman-teman. Nantinya kumpulan kalian ini ketika ingin internet maka dia akan melewati atau menggunakan IP yang dapat selalu digunakan teman-teman. Dan kemudian kita bisa masuk ke pinetnya. Kita bisa masuk pada VPC 1. Harusnya bisa pin 88 ya teman-teman. Di sini kita coba pin 88. VPC 2 coba saja kita bisa gunakan di sini. Bisa ya teman-teman. Karena tadi kita sudah setting dari IP VPC 1 sampai 4 itu bisa internetan. Sedangkan 5 kita udah coba. Dan di sini saya akan melakukan penjelasan tentang DSTNet yang digunakan ketika kalian ke internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Dari sini kita akan menghapus Linux-nya karena sangat berat ya nih. Kita akan menggunakan Linux yang agak ringan yaitu perantara Docker. Pada perantara Docker ini kita tanamkan service web servernya teman. Kalau misalkan ada pengguna dari internet, dia nanti akan akses ke jaringan kita, itu aksesnya web server. Kita bisa nonaktifkan dulu, kita stopkan. Kita hapus. Yes. Nah caranya sebelumnya kita bisa close lab terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan device di sini. Di sini ada banyak ya teman-teman, sabar kita bisa loading. Di sini ada banyak, ada Ubuntu dan juga lain. Kita pakai yang router Apache. Di sini kalian bisa get device. Jika tulisan ada to binet, artinya kalian sudah bisa ya tambahkan teman-teman. Jika tulisannya new device, maka kalian harus get device terlebih dahulu. Kita bisa masuk saja, terus kembali ke topologinya. Ini kita bisa tambahkan di sebelah kanan. Kemudian kalian pilih yang node. Di sini kalian pilih yang .io teman-teman. Untuk image-nya di sini kalian ganti menjadi yang Pinet Lab Apache 2. Nah, untuk name-nya di sini kalian bisa tambahkan web server agar memperjelas saja. Untuk ikonnya kita bisa ganti dengan server PNG. Kalau kalian belum ganti, kalian bisa ganti saja terlebih dahulu. Di sini kalian tulis server ya teman. Kalian pilih ini, lalu kalian bisa select. Untuk internet 1 static IP-nya di sini kalian bisa isi dengan IP static satu-satunya. Ini misalkan teman-teman. Ini kalian bisa scroll lagi pada default rootnya, kalian bisa tambahkan IP juga. Kemudian pada DNS-nya kalian bisa tambahkan juga 8.8.8.8. Kemudian untuk primary console-nya, di sini kalian bisa pilih yang telnet ya teman-teman. Untuk secondary console-nya kalian pilih yang SSH. Nah, kemudian untuk doctor option-nya, nah ya, ini bawah di bawah. Kita pilih yang privilege. Kemudian kita save saja. Setelah itu kalian bisa nyalakan. Kemudian kalian bisa sambungkan ke switch yang teman-teman. Nah kalau misalkan kita ingin menggunakan DSTNet, nanti gambarnya itu ada penggunaan terhubung ke internet. Dia ingin akses ke server ini atau web server, tapi kalau web server itu akan IP-nya itu privat teman-teman, maka dia akan akses menggunakan IP-nya public symmetric ya teman-teman.
Lalu kita masuk pada materi selanjutnya pada DSDN teman-teman. Harapannya nanti ada mic perangkat yang terhubung ke internet atau ISP, kemudian dia akan akses jaringan lokal ya teman-teman. Nah, pengguna yang ingin akses ke klien kita akan pasti lewat MP1 ya teman-teman, melalui IP public mikroti kita. Nah, kita udah tentukan nih, ketika ada jaringan klien kita ingin internetan, maka kita menggunakan IP 44138. Nah, web server kita juga masih menggunakan IP privat ya teman. Agar web server tersebut bisa diakses di jaringan luar, maka nantinya jaringan luar ini akan menggunakan IP publiknya yang tetap yaitu 138 teman-teman. Sehingga tampilan yang ada di sini adalah web servernya teman-teman. Kalau ada yang akses IP publik mikroti, maka paketnya akan diserahkan ke web server kita. Kalian bisa buka inboxnya terlebih dahulu. Kalian pergi ke firewall ya teman-teman. Nah, pada di sini seperti yang kalian tahu, kita akan menggunakan yang IP 138 teman-teman. Pada salah satu IP publik di sini. Nah, kalian bisa pilih firewall. Di bagian saat ini kita sudah setting ya teman-teman. Tambahkan logo baru. Ketika ada peringkat yang akan terhubung ke internet, dia ingin akses ke web server, maka dia menggunakan IP publiknya si mikroti ya, yang udah di static. Kalian bisa add saja. Untuk kayaknya di sini kita pilih DSDNet. Untuk protokolnya kita pilih yang teman-teman TCP. Nah, untuk DSD addressnya kita bisa pilih 192.168.44.138. Untuk DSD portnya di sini kita bisa tambahkan portnya yaitu 8181. Pada actionnya kita juga pilih yang DSD teman-teman. Nah, kita bisa to address, kita bisa tambahkan IP address web servernya. Misalkan di sini saya pakai IP address yaitu 192 8.41 misalnya teman-teman ya. Untuk portnya di sini saya menggunakan port 80. Kita bisa apply, bilang kita oke. Kita akan menguji, kita bisa pergi ke pinetnya. Jadi DNS adalah domain name server. Kita memiliki dua server ya teman-teman. Jadi kumpulan klien ingin akses ke server tersebut bisa kita ping menggunakan IP ya. Nah, bagaimana jika kita memiliki server lebih dari dua? Akan sangat sulit ya kalau kita menghafal IP addressnya. Maka dari itu kita bisa menggunakan DNS, yaitu mentranslatekan IP ke domain teman. Ketika kalian ingin akses ke server, ini akan menggunakan domain bukan IP lagi. Kita bisa buka Windows-nya, kemudian kalian pilih ke firewall. Di sini kalian bisa disable semuanya yang ada di filterless. Kita bisa masuk ke menu DNS-nya. Cari di sini DNS. Ini teman-teman DNS. Lalu server yang ini tuh sebelah kiri, nanti kita menamakan dengan server 1 ya teman-teman. Ini memiliki IP address 992. Nah, terusnya itu nanti sebelah dua ini kita namakan domain yang bebas ya. Misalkan di sini namanya server 1 mydomain.com. Lalu untuk servernya server 2 itu server 2 mydomain.com teman-teman. Dan nanti ketika kalian ingin akses ke server yang ada di dia, bisa menggunakan nama domainnya teman-teman. Kalian bisa klik IP dan DNS, dan kita checklist yang allow remote ini. Artinya ketika kita checklist sini, berarti kita sudah menjadi DNS server teman-teman. Terus apply, kemudian kita oke. Dari sini kita daftarkan domain-domain kita sesuai IP servernya teman-teman. Di sini ada DNS static, kita akan tambahkan domainnya. Sini pada namenya kita tambahkan itu namanya server 1 mydomain.com.
Kemudian kita untuk addressnya di sini kita tambahkan 192.168.99.2. Kemudian kita bisa apply, kita oke. Lalu kita tambahkan satu lagi, ini domainnya. Domainnya kita ganti menjadi server 2. maindomain.com. Nah, untuk addressnya kita tambahkan juga .88.41 ya teman. Nah, kita bisa apply, kemudian kita oke. Nah, ini sudah memiliki dua domain. Ini sifatnya domain lokal yang tidak bisa kita resolve ke internet ya teman-teman. Kita bisa pengujian ke ini, kita bisa buka ke PC satunya. Dan dari situ harus kita arahkan ke mic public, yaitu yang di Enter 2 teman-teman, karena kumpulan klien kan ada yang 2 ya teman-teman. Untuk caranya kita bisa ketikkan perintah IP address, IP DNS. Nah, kemudian kita bisa show IP. Maka di sini udah ada teman-teman IP DNS-nya. Kemudian kita bisa ping server satunya. Ini bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa ping server 1 maindomain.com nya. Ini nggak bisa teman-teman.